Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, ini adalah video ketiga saya tentang hukum humaniter internasional, dan ini merupakan ganti dari pertemuan tatap muka kita. Kita sudah masuk minggu kelima, jadi video ini adalah menggantikan pertemuan kelima kita karena situasi belum memungkinkan kita untuk kuliah secara langsung, sehingga semoga dari video ini bisa menggantikan perkuliahan secara tatap muka. Oke teman-teman, jika minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai jenis konflik bersenjata. Ada berapa jenis konflik bersenjata? Ada dua, yaitu konflik bersenjata internasional atau international armed conflict, dan yang kedua adalah konflik bersenjata non-internasional atau non-international armed conflict. Sebelum saya meneruskan materi saya, ada materi yang belum sempat saya sampaikan minggu yang lalu berkaitan dengan status theory of war. Kapan kita mengatakan bahwa ini adalah konflik bersenjata? Teman-teman, jika masih ingat di video yang lalu, sudah saya sampaikan, menurut Konvensi Jenewa 1949, maka syarat utama dari konflik itu adalah harus dengan menggunakan kekuatan bersenjata, armed force. Maka, bagaimana tadi yang sudah saya katakan, status theory of war. Ada hal menarik teman-teman yang disampaikan oleh Starke. Starke mengatakan bahwa sistematika dari konflik bersenjata itu ada dua. Yang pertama adalah war proper between states, dan yang kedua adalah armed conflict which are not of the characteristic of war. Yang pertama, war proper between states. Menurut Starke, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah perang. Maka dia harus memenuhi syarat status theory of war. Di dalam status theory of war ada istilah yang digunakan, yaitu animus belligerendi. Apa itu animus belligerendi? Animus belligerendi adalah niat untuk mengakhiri masa damai. Niat untuk mengakhiri masa damai. Sehingga meskipun itu tanpa ada kekuatan bersenjata, tetapi karena adanya niat untuk mengakhiri masa damai, ini bisa dikatakan sebagai status theory of war. Starke melihat pada pengaturan di dalam Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan bahwa syarat dimulainya peperangan dalam konvensi ketiga adalah melalui pernyataan perang. Pernyataan perang inilah wujud dari animus belligerendi. Jadi, pada konflik Korea yang terjadi, Korean hostilities, konflik yang terjadi di Korea, tidak ada pernyataan perang, tidak ada declare of war. Menurut para ahli, salah satunya adalah Starke, ini bukanlah konflik yang sesuai dengan hukum perang. Sebab apa? Sebab tidak ada declare of war. Tentunya ini berbeda manakala kita berbicara di dalam Konvensi Jenewa 1949. Konflik yang lain, seperti penyerbuan Tiongkok ke Jepang ke Manchuria 1931 sampai 1932. Karena tidak adanya declare of war, maka
Tidak ada animus belligerendi yang menolak konflik itu sendiri. Jadi menurut Starke harus ada declare of war, status theory of war. Ini nanti berbeda pengaturannya ketika di dalam Konvensi Jenewa 1949. Sekali lagi, status theory of war ada istilah yang digunakan adalah animus belligerendi, niat untuk mengakhiri masa damai. Ada juga teman-teman, ada pernyataan perang, ada declare of war, tetapi perang itu tidak pernah terjadi. Seperti yang terjadi ketika Perang Dunia Pertama saat Tiongkok mendeklarasikan pernyataan perang melawan Jerman. Atau manakala Argentina dan Peru juga sama-sama menyatakan perang melawan Jerman ketika Perang Dunia Pertama. Menurut beberapa ahli, ini sudah memenuhi syarat sebagai perang. Karena apa? Karena ada declare of war. Sekali lagi teman-teman, ini nanti akan dilengkapi lebih lanjut, lebih dalam di dalam Konvensi Jenewa 1949. Ini berbeda pandangannya dengan Profesor Schindler. Profesor Schindler lebih melihat pada kenyataannya sesuai di dalam pengaturan Konvensi Jenewa 1949 bahwa tidak harus dengan pernyataan perang, tetapi manakala ada penggunaan kekuatan bersenjata, maka ini saat itu berlakulah hukum perang. Ini menurut Profesor Schindler. Oke, teman-teman, kita akan refresh lagi materi dari minggu yang lalu. Saya menyampaikan ada 2 jenis konflik bersenjata, yaitu international armed conflict dan non-international armed conflict. Konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional. Apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional? Dalam komentar dari Konvensi Jenewa 1949 dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara 2 negara dan melibatkan intervensi dari kekuatan angkatan bersenjata, inilah yang disebut dengan armed conflict. Seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Baik itu perang yang diumumkan ataupun salah satu pihak tidak mengakui eksistensi dari konflik itu sendiri. Dijelaskan meskipun salah satu pihak tidak mengakui keberadaan dari perang itu. The parties denies the existence of a state of war. Tidak melihat seberapa lamanya konflik itu berlangsung dan tidak melihat seberapa banyaknya jatuh korban. Kesimpulannya adalah di dalam Konvensi Jenewa 1949 yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional adalah konflik yang terjadi antar negara, 2 negara atau lebih. Selain perang antar negara, 2 negara atau lebih, dalam perkembangannya ada konflik-konflik yang itu lebih banyak terjadi di dalam negara pihak. Bukan lagi antar negara, tetapi di dalam salah satu negara pihak. Kemudian butuh pengaturan yang lebih rinci. Maka lahirlah Protokol Tambahan 1977. Ada 2 protokol tambahan. Protokol Tambahan 1 1977
mengatur mengenai konflik bersenjata internasional, dan Protokol Tambahan 2 1977 mengatur mengenai konflik bersenjata yang non-internasional. Bagaimana pengaturan di dalam Protokol Tambahan 1 1977? Menurut Protokol Tambahan 1 1977, International Armed Conflict, konflik bersenjata internasional itu tidak hanya perang antar negara, tetapi juga War of National Liberation. Tidak hanya perang antar negara, tetapi juga memasukkan perang kemerdekaan seperti menjadi konflik bersenjata internasional. Apa saja itu War of National Liberation? Ada colonial domination, perang melawan pemerintah penjajahan. Yang kedua adalah alien occupation, pemerintah pendudukan. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang menjalankan rezim rasis. Kita kenal dengan konflik. Sehingga teman-teman, ketika saya meminta teman-teman untuk menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan International Armed Conflict, teman-teman harus menjelaskan bagaimana pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan di dalam Protokol Tambahan 1 1977. Oke. Masih review. Lalu ada konflik bersenjata non-internasional. Ini adalah jenis konflik bersenjata yang lain. Tadi kita berbicara konflik bersenjata internasional, lalu kita lanjut ke konflik bersenjata yang non-internasional. Bagaimana pengaturan konflik bersenjata non-internasional? Konflik bersenjata non-internasional didasarkan pada pengaturan di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Sekali lagi, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 adalah salah satu dari Common Articles. Sering dikenal dengan istilah mini convention. Selain itu, dari pasal 3 juga diatur di dalam Protokol Tambahan 2 1977. Silahkan teman-teman lihat kembali apa kriteria konflik bersenjata non-internasional seperti yang diatur di dalam Protokol Tambahan 2 1977. Dan tolong diingat bahwa Konvensi Jenewa 1949 di dalam pasal 2-nya berlakunya konvensi. Konvensi berlaku bagi negara yang dia adalah negara pihak dan juga bagi negara yang non-pihak, menghapuskan klausulasi omnes. Berbeda halnya dengan Protokol Tambahan 1977. Kedua protokol ini mensyaratkan harus adanya ratifikasi dari para pihak. Dan Indonesia sampai saat ini belum ratifikasi Protokol Tambahan 1977. Oke, sudah saya terangkan. Jenis konflik bersenjata ada dua, konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional. Lalu teman-teman, ada juga konflik bersenjata. Yang ini awalnya adalah konflik bersenjata non-internasional, civil war. Tetapi pengaturannya sekarang tidak murni lagi berdasarkan pada pengaturan konflik bersenjata yang non-internasional. Kenapa? Karena ada dukungan dari negara lain. Sekali lagi teman-teman, tadi di awal saya mengatakan dua jenis konflik bersenjata. Ada konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional.
Tetapi ada juga konflik yang awalnya ini adalah non-international armed conflict, karakteristiknya adalah civil war, berubah menjadi international armed conflict. Istilahnya kita kenal dengan internationalized internal armed conflict. Internasionalisasi konflik bersenjata internal. Jadi, tidak selalu menjadikan konflik bersenjata internal, sengketa bersenjata non-internasional berubah langsung dikategorikan sebagai sengketa bersenjata internasional. Karena berlakunya masing-masing dasarnya itu berbeda bagi para pihak. Saya contohkan seperti ini, teman-teman. Dalam konflik yang terjadi di Vietnam, konflik yang terjadi di Vietnam itu sebetulnya konflik antar siapa? Asal awalnya ini adalah konflik internal. Antara siapa dan siapa? Antara Vietnam Selatan berhadapan dengan Vietcong, NLF, National Liberation Front. Awalnya ini adalah konflik internal, non-international armed conflict atau civil wars. Antara siapa? Vietnam Selatan, pemerintah Saigon, dan berhadapan dengan Vietcong. Sekali lagi, konfliknya adalah konflik internal. Dalam perkembangan selanjutnya, masing-masing pihak didukung pihak asing. Ada intervensi dari pihak asing. Vietnam didukung oleh sekutu, dipimpin oleh Amerika Serikat dan teman-temannya, ada Thailand, ada Korea Selatan, ada Australia. Sementara Vietcong didukung oleh Vietnam Utara, Democratic Republic Vietnam, DRV. Jadi ini sudah tidak murni lagi konflik internal, ada perkembangan karena adanya masuknya pihak-pihak asing. Masing-masing pihak menolak eksistensi bahwa ini adalah konflik bersenjata internal. Kenapa? Sekarang, seperti klaim dari Amerika. Amerika menolak ini adalah konflik internal. Sebab apa? Sebab manakala mereka mengatakan bahwa ini adalah konflik internal, berarti keberadaan mereka dalam konflik itu adalah sebagai bentuk intervensi. Tentunya ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 dari Piagam PBB. Jelas mereka dalam hal ini bisa saja dikatakan ikut serta dalam agresi. Jadi mereka menolak. Lalu apa yang menjadi legitimasi dari Amerika Serikat dan sekutunya? Ini adalah collective self-defense. Collective defense. Jadi sebagai bentuk mencegah terjadinya perang yang lebih lanjut dalam kerangka menjaga perdamaian dan keamanan dunia, maka dilakukan collective defense. Mereka juga takut kalau misalnya mereka dikatakan sebagai negara yang mengintervensi negara lain. Begitupun dengan Vietnam Selatan, karena dalam hal ini, dalam konflik ini, keberadaan dari Vietnam Utara yang mendukung Vietcong itu menurut mereka juga suatu intervensi. Nah, lalu bagaimana dengan legitimasi yang digunakan oleh DRF dan Vietcong? Ini adalah sebagai bentuk dari
War of National Liberation. Sehingga teman-teman, awalnya konflik ini adalah konflik internal, non-internal armed conflict berubah menjadi konflik internal yang diinternasionalisasikan. Internasionalisasi konflik bersenjata internal. Internationalize internal armed conflict. Teman-teman, meskipun ada perkembangan yang baru, tetapi dalam penerapannya setiap rezim itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa oh ini adalah internationalized internal armed conflict. Berarti semuanya pengaturannya menggunakan pengaturan sesuai dengan konflik bersenjata internasional. Tidak, teman-teman. Masing-masing pihak rezimnya berbeda-beda. Jadi, model yang pertama, negara A berhadapan dengan kaum pemberontak, kemudian negara B mendukung negara A, maka kita lihat antara A dan negara B itu berlaku konflik internal. Begitupun juga dengan negara B. Negara B yang kemudian membantu negara A untuk menghentikan pemberontakan, maka yang berlaku adalah konflik internal. Rezimnya adalah konflik internal. Kemudian pola yang kedua, negara A berhadapan dengan kaum pemberontak. Ini kemudian negara C mendukung pemberontak. Jadi ini seperti Vietnam Selatan berhadapan dengan Vietcong, kemudian Vietcong didukung oleh Vietnam Utara atau Democratic Republic Vietnam. Rezimnya berbeda, teman-teman. Bagi negara A ke pemberontak, maka ini adalah konflik bersenjata yang berkarakteristik internal. Kemudian bagi negara A, Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara, ini rezimnya adalah rezim internasional. Kemudian, ini kalau kita lihat, kita gabungkan dari pola 1 dan pola 2, maka kita bisa lihat negara A berhadapan dengan kaum pemberontak, ini adalah non-international armed conflict. Kemudian kalau ini negara B yang memberikan dukungan ke negara A untuk berhadapan dengan pemberontak, maka yang berlaku adalah internal. Kemudian bagi negara A yang berkonflik dengan negara C, katakanlah misalnya ini adalah Vietnam Selatan berhadapan dengan Vietnam Utara, ini adalah konflik internasional. Dan yang terakhir, bagi negara B, Amerika Serikat dan sekutunya berhadapan dengan Vietnam Utara, berlakulah pengaturan sesuai dengan rezim yang diatur dalam International Armed Conflict. Ini teman-teman. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Oh, sebelum kita ke internal disturbances and tension. Sehingga bisa disimpulkan teman-teman, menurut Profesor Haryo Mataram, konflik bersenjata ada dua, konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang non-internasional. Konflik bersenjata internasional itu ada yang memiliki karakteristik murni dan ada yang semu. Kira-kira yang murni bagaimana, yang semu bagaimana? Oke, karena ini ada kesimpulan akan saya jelaskan kembali. Konflik bersenjata internasional murni berarti yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949, yaitu konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Sementara konflik bersenjata internasional semu
adalah konflik bersenjata antara negara di satu pihak dengan bukan negara, non-state entity. Dia terjadi di salah satu negara pihak, tetapi masyarakat internasional sepakat bahwa ini bukan konflik internal. Ini adalah konflik internasional, yaitu apa? War of National Liberation. Jadi konflik semacam ini seharusnya termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi berdasarkan di dalam ketentuan hukum humaniter, pasal 1 ayat 4 protokol tambahan 1 disamakan dengan konflik bersenjata internasional. Apa saja teman-teman? Colonial domination, alien occupation, dan racist regime. Atau kita kenal dengan CAR konflik. War of National Liberation meliputi 3 CAR konflik. Kemudian, yang semu lainnya adalah internationalized internal armed conflict. Harus ada pengakuan dari negara yang diberontak telah mengakui pemberontak sebagai belligerent. Kemudian suatu negara atau beberapa negara telah membantu dengan angkatan perangnya kepada salah satu pihak dalam konflik. Dan yang ketiga adalah 2 negara telah memberikan bantuan dengan angkatan perang masing-masing membantu pihak yang berbeda. Sementara itu, menurut Profesor Haryo Mataram, yang kedua, konflik bersenjata non-internasional. Non-internasional, konflik yang tunduk dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan yang kedua tunduk pada protokol 2 tahun 1977. Saya anggap teman-teman paham untuk jenis konflik bersenjata. Sekali lagi, konflik bersenjata yang diatur di dalam hukum humaniter internasional itu adalah konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Di slide pertama, teman-teman melihat ada kotak yang itu tidak masuk di kotak biru, internal tension, atau lengkapnya adalah internal disturbances and tension. Apa itu yang dimaksud dengan internal disturbances and tension? Ketegangan atau kerusuhan yang terjadi di dalam negeri. Ketegangan atau kerusuhan yang terjadi di dalam negeri. Dia harus memenuhi syarat-syarat ini, teman-teman. Karena ada kerusuhan dilakukan secara sporadik dan terisolasi tentang operasi militer yang dilaksanakan terhadap tindakan yang serupa dalam hal tertentu adalah dengan penahanan sejumlah besar orang atas aktivitas mereka. Internal disturbances and tension. Pertanyaannya, hukum mana yang berlaku? Sudah terlihat dari slide ini. Manakala ada kerusuhan, ketegangan, maka pengaturannya tidak menggunakan hukum humaniter internasional, baik itu yang diatur di dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 1949, maupun protokol tambahan 1977. Dalam hal terjadi internal disturbances and tension, kerusuhan, ketegangan, maka yang berlaku adalah hukum nasional negara yang bersangkutan. Sekali lagi, dalam kondisi internal disturbances and tension, hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Den Haag,
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 tidak berlaku. Manakah hukum yang berlaku? Hukum nasional masing-masing negara yang bersangkutan. Apa contohnya? Kondisi internal disturbances and tension. Kalau di Indonesia, seperti halnya yang terjadi beberapa tahun yang lalu, tahun 1998, kerusuhan Semanggi, demonstrasi besar-besaran, yang akhirnya terjadilah perpindahan rezim. Contohnya seperti itu. Kemudian kerusuhan yang terjadi di Poso, kerusuhan yang terjadi di Maluku misalnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari internal disturbances and tension. Tidak menggunakan aturan di dalam hukum humaniter internasional, namun yang berlaku adalah hukum nasional masing-masing negara. Begitu teman-teman, nanti akan saya berikan tugas dari materi video pertama, kedua, dan ketiga. Yang itu sebetulnya adalah materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, baik itu ketika pertemuan awal sampai nanti pertemuan hari ini. Teman-teman, sekali lagi saya menghimbau teman-teman untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya tetap di rumah agar kita bisa sama-sama membantu pemerintah melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Begitu teman-teman, akan saya lanjutkan nanti untuk tugas, dan tugasnya nanti akan saya susun sendiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya mengharapkan teman-teman bisa melihat video ini karena tidak semua materi PPT itu jadi ada materi-materi yang akan saya keluarkan ketika ujian yang itu tidak ada di dalam PPT. Jadi saya harapkan teman-teman bisa belajar mandiri, belajar dengan bantuan video yang sudah saya buat ini. Terima kasih sekali lagi atas atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.